Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Hari ini berjumpa lagi dengan Pak Arman. Hari ini Pak Arman akan membahas tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keberagaman budaya negeriku. Silahkan nanti untuk hal-hal yang penting bisa dicatat untuk belajar di rumah. Oke anak-anak semua, nah langsung saja ke materi yang pertama. PPKN, keberagaman. Sekumpulan masyarakat yang memiliki adat istiadat dan tradisi yang sama disebut suku bangsa. Nah, budaya nasional bersumber dari budaya daerah. Sikap menerima keberagaman budaya sebagai kekayaan bangsa dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena di Indonesia terdapat keberagaman suku, bangsa, budaya, dan agama. Budaya nasional bersumber dari budaya daerah. Maka semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu yang paling penting. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita harus tetap satu, saling menghormati juga. Sama walaupun berbeda budaya, bangsa, dan agama, kita tetap harus saling menghormati. Itu ya anak semuanya. Jadi di Indonesia itu sangat beragam. Bahkan kalau bahasa itu bisa nyampe ratusan lebih, ya itu kehebatan Indonesia. Tapi tetap satu bahasanya, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuannya. Nah, keragaman budaya Indonesia. Nah, ini yang pertama bahasa. Tadi ya Pak Arman sebutkan bahasanya sangat banyak. Kemudian dua, ada tarian. Nah, setiap daerah itu memiliki tarian sendiri-sendiri. Nah, ada tari pendet dari Bali, tari kecak dari Bali, ada tari piring dari Sumatera, nah gitu ya. Jadi setiap daerah itu memiliki tarian sendiri-sendiri. Ya. Kemudian lagu, nah ini lagu daerah maksudnya. Setiap daerah itu memiliki lagu yang berbeda-beda, ya. Seperti ampar-ampar pisang itu dari Indonesia bagian timur. Kalau manuk dadali, nah itu dari Jakarta. Kemudian kalau di Jogja dan Jateng itu yang terkenal adalah gundul-gundul pacul, nah seperti itu. Kemudian nomor 4, pakaian adat. Nah ini setiap daerah juga punya pakaian adat sendiri-sendiri. Nah kemudian alat musik, nah ini juga setiap daerah juga memiliki alat musik sendiri-sendiri. Nanti adik-adik bisa dilihat di buku dinas, di situ banyak sekali ya, bahasanya, tariannya, lagunya, pakaian adatnya, alat musiknya, di situ sudah dituliskan. Nanti bisa dibuka di buku dinasnya, ya. Silahkan bisa dibaca. Nah, kalau bisa dihafalkan, ya, tapi kalau dihafalkan semua ya tidak mungkin. Ya, beberapa aja yang mungkin misalkan kita dari Jogja, nah kita harus tahu pakaian adat dari Jogja apa namanya, kayak gitu ya. Nah, lanjut materi selanjutnya. Nah, cara melestarikan bahasa daerah. Nah, ini ya, menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Nah, kemudian menyanyikan lagu daerah. Nah, kemudian melestarikan cerita daerah. Nah, itu ya, itu cara melestarikan bahasa daerah. Oke. Lanjut. Bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia nanti adik-adik akan membahas tentang pertama adalah gagasan pokok paragraf. Nah, ini ya, ini materi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mencari informasi. Nah, mencari informasi dalam bacaan ini. Nah, untuk materi bahasa Indonesia adalah itu. Ya, ada dua materi, mencari gagasan pokok dan mencari informasi yang ada dalam paragraf. Nah, ini Pak Arman sudah menuliskan bacaan bernama kain salele. Nah, ini ya, kain salele disebut juga
baju cele merupakan pakaian adat Maluku. Nah, ini bisa dibaca. Kemudian untuk pembahasan pertama yaitu gagasan pokok paragraf pertama dari bacaan di atas adalah, nah ini kalian harus mencari gagasan pokoknya. Biasanya gagasan pokok itu ada di awal kalimat atau di tengah-tengah juga bisa dan di akhir juga bisa. Nah, cara mencari gagasan pokok ini bisa dibaca berulang-ulang. Nah, jadi kalimatnya itu yang menerangkan, misalkan kain salele disebut juga baju cele merupakan pakaian adat Maluku. Nah, ini kalimat kedua ini menerangkan kalimat pertama. Nah, itu ya. Makanya disebut gagasan pokok. Nah, kemudian, informasi baru yang dapat diperoleh dari bacaan di atas. Nah, ini pemakaian baju cele juga dikombinasi dengan kain pelekat yang disalele, yaitu disarung dari luar dengan panjang sampai batas lutut. Itu ya. Jadi informasi yang ada di bacaan ini nanti adik-adik harus tahu. Caranya bagaimana? Caranya ya harus baca. Boleh dibaca berulang-ulang. Itu bisa menjadi lebih mengerti. Nah, itu ya. Jadi bahasa Indonesia ada dua. Ada gagasan pokok sama mencari informasi yang ada dalam bacaan. Oke, gitu. Nah, ini PS. Alat musik daerah. Nah, ini jadi alat musik daerah di Indonesia itu sangat beragam dan memainkannya juga sangat beragam. Nah, kalau di Jogja itu biasanya banyak di pinggir jalan. Nah, itu ada alat musik angklung yang terkenal. Nah, tapi angklung itu bukan berasal dari daerah Yogyakarta. Nah, tetapi biasanya banyak pengamen-pengamen menggunakan angklung. Nah, itu. Nah, yo, di sini sudah Pak Arman tuliskan ada 5 aja. Yang pertama adalah tifa. Tifa ini cara memainkannya adalah dipukul, berasal dari Papua. Nah, nih. Yang kedua adalah alat musik sasando. Nah, sasando cara memainkannya dipetik. Ini seperti gitar, bagus suaranya sasando itu. Itu berasal dari Indonesia bagian timur juga. Kemudian selanjutnya alat musik panting. Nah, ini juga dipetik. Nah, kemudian alat musik gamelan, denggung. Nah, ini malah berasal dari Jogja, gamelan itu. Nah, ada kendang, ada gong. Nah, ini banyak ya macamnya. Nah, itu kalau orang Jawa biasanya menggunakan gamelan ini untuk pertunjukan wayang. Nah, itu pasti banyak gamelannya. Nah, kemudian lanjut, alat musik kalintang. Nah, ini juga dipukul. Nah, ini ya cara memainkannya. Oke, lanjut. Alat musik garantung dimainkan dengan cara dipukul. Dalam istilah Sumatera Utara, cara memukul garantung ini disebut mamalu. Nah, untuk memainkannya dibutuhkan 2 buah stik sebagai alat mamalu. Nah, alat musik garantung terbuat dari kayu. Saat ini alat musik garantung sering digabungkan dengan alat musik modern seperti gitar elektrik, gitar bass, keyboard, drum, dan alat musik tiup. Nah, ada trompet, nah, trombone, nah itu alat musik tiup ya. Paduan alat musik tradisional dan modern ini sering dimainkan dalam pertunjukan atau hiburan serta dalam upacara adat, nah, seperti upacara pernikahan dan upacara pemakaman. Nah, ya, oke, lanjut materi selanjutnya. Pola lantai adalah garis imajiner yang dibentuk dari susunan para penari atau garis imajiner yang dibentuk dari perpindahan tempat penari selama menyajikan tarian. Nah, ini disebut pola lantai, ya. Pola lantai berfungsi untuk memadu gerakan penari dan menambahkan keindahan penyajian tari. Nah, makanya mesti ada pola lantai itu biar supaya tariannya kelihatan indah. Secara umum ada 2 jenis pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Kesan yang ditampilkan dari pola lantai berupa garis lurus adalah pola lantai garis lurus menampilkan kesan tegas, jujur, dan terbuka. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal,
garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi 4, segi 5. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan berbagai pola lantai, di antaranya lingkaran, angka 8, dan garis lengkung ke depan. Nah, ini nanti ada juga fotonya ya. Nah, ini adalah pembahasannya. Nah, ini bisa dilihat ya, nanti di buku dinas juga sudah ada. Biasanya yang muncul adalah pola lantai lingkaran. Nah, ini yang E. Ya. Formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Nah, formasi penari membentuk pola zigzag, Z. Nah, itu ya. Nih, garis lurus ke depan juga ada. Nah, ini ya, bisa dihafalkan. Oke. Untuk materi selanjutnya, IPA. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah keadaan benda. Batu yang dilempar ke atas akan jatuh ke bumi karena ada gaya gravitasi. Nah, selain batu, silakan adik-adik melempar, tapi jangan tinggi-tinggi, pelan aja, pasti akan jatuh. Nah, contohnya juga kalau misalkan adik-adik punya pohon mangga di depan rumah, nah, punya pohon durian yang lagi musim durian, nah itu pasti kalau udah matang pasti jatuh, terus rebutan buat ngambil buah duriannya. Ya, yang suka buah durian sama kayak Pak Arman juga suka. Ya, nah itu karena ada gaya gravitasi, makanya akan jatuh. Dalam lomba tarik tambang, peserta menggunakan gaya otot. Nah, ini ya, jadi kalau lomba tarik tambang itu biasanya dilakukan pas 17-an. Itu yang digunakan adalah gaya otot. Tapi kalau mau tarik tambang harus pemanasan dulu. Supaya kenapa? Supaya nggak sakit badannya. Dulu Pak Arman pernah ikut tarik tambang di kampung. Wah, badannya sakit semua karena nggak pemanasan. Nah, itu yang keliru. Nah, kalau adik-adik mendorong meja juga, adik-adik dorong meja didorong kayak gini. Nah, itu akan berpindah tempat mejanya. Nah, gaya yang digunakan juga gaya otot, ya, karena kita menggunakan otot untuk menggerakkan benda itu. Nah, selanjutnya, benda yang bergerak bisa menjadi berhenti karena ada gaya gesekan. Nah, ini ya. Jadi, contohnya sepeda motor itu, kalau kita rem, set, itu pasti akan berhenti. Nah, itu karena ada gaya otot, itu ya. Kok gaya otot, ada gaya gesekan, ya, gesekan antara rem dan kampas rem itu. Nah, makanya berhenti. Adik-adik menendang bola pelan, passing. Kalau yang suka sepak bola passing, itu akan bolanya berhenti. Karena apa? Karena ada gaya gesekan. Itu ya. Kemudian, jarum pada kompas selalu menunjuk arah utara selatan karena adanya gaya magnet. Nah, ini ya. Jadi besok bisa dilihat kompasnya. Ya. Pasti akan nunjuk utara sama selatan. Walaupun kita putar-putar, itu pasti jarumnya akan ke utara sama selatan. Itu karena ada gaya magnet. Oke, kemarin sudah Pak Nugi jelaskan juga tentang gaya. Nah, juga sudah diberikan contohnya juga. Sekarang Pak Arman ulangi lagi. Oke, dan yang akan kita bahas yang banyak adalah gaya listrik. Nah, ini ya, gaya listrik. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam. Dan perpindahan arusnya terbatas. Listrik statis dihasilkan dari gesekan benda. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosokkan pada rambut kering tidak mengalir sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Nah, setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda ini akan saling menolak dan melepaskan diri. Akibatnya potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Boleh dipraktekkan di rumah, pakai penggaris, gosok-gosokkan ke rambut, gini-gini, gosok-gosok gitu. Terus sama nanti menyiapkan potong-potongan kertas. Kalau penggarisnya sudah digosok-gosok gitu, ditaruh di atas kertasnya, kertasnya itu akan naik. Nah, itu namanya adalah listrik statis. Ada listriknya di situ, tapi tidak seperti kalau listrik yang nanti dinamis, berbeda, hanya kecil saja.
ya. Makanya disebut bersifat sementara. Nanti lama kelamaan plastik yang menempel di penggaris itu akan jatuh. Nah, itu beda ya. Jadi sama listrik dinamis. Nah, oke. Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Nah, jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Nah, ini listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Nah, saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi listrik. Itu ya. Oke. Jadi kalau listrik dinamis itu ketika adik-adik mematikan saklar ketika berada di kamar, saklarnya dibudget akan hidup, budget lagi akan mati. Nah, itu ya. Itu disebut listrik dinamis. Oke, itu ya. Jadi beda ya, listrik statis itu hanya bersifat sementara. Nah, itu akibat gesek-gesekan tadi. Kalau listrik dinamis itu yang bergerak atau mengalir, gitu ya. Bisa dibuktikan di rumah. Oke, nanti ada gambarnya juga nih. Setelah ini kita tunjukkan gambar contoh listrik statis dan dinamis. Nah, kehidupan sehari-hari ini, dalam kehidupan sehari-hari listrik statis ada balon. Oh, ini juga bisa, balon ditaruh di atas rambut, rambutnya akan naik. Nah, ini ya, yang kedua penggaris tadi, yang keempat ini pakai jungkat yang habis dipakai. Nah, habis dipakai itu langsung ditempelkan aja di kertas bisa. Nah, kemudian contoh listrik dinamis. Kalau listrik statis tadi ada sementara, ini nanti coba dilihat yang tengah, yang penggaris ini nanti akan jatuh lagi. Nah, kalau listrik dinamis, nih contoh aliran listrik mematikan lampu tadi ya, menggunakan saklar, ini baterainya. Nah, ini menggunakan saklar. Tuh. Nah, kalau ini saklarnya dipencet itu akan hidup. Tapi kalau saklarnya dilepas itu akan mati. Itu ya. Itu namanya listrik dinamis atau listrik mengalir. Nah, itu pasti ada sumbernya. Nah, oke. Lanjut. Nah, ini ada beberapa benda. Nah, di sini ada senter, ada kipas angin, ada setrika, ada lemari. Nah, nanti akan ada kegunaannya sendiri-sendiri. Nah, itu ya. Oke. Kalau senter ini gunanya adalah untuk menerangi. Nah, kalau kalian adik-adik keluar malam di kegelapan bisa untuk menerangi. Kalau kipas angin kegunaannya jelas ya, untuk kalau pas sumuk itu. Nah, kemudian setrika untuk menghaluskan baju. Nah, kalau lemari es, lemari pendingin, nah itu untuk membuat es, mengawetkan daging itu juga bisa. Menyimpan sayuran juga bisa. Oke. Peralatan elektronik dapat bekerja karena aliran arus listrik. Nah, ini pasti ya, kalau nggak ada listrik nggak bakal bisa. Oke. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, ini kalau adik-adik lihat di senter contohnya. Nah, itu akan ada plus sama minusnya. Oke. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Nah, saat arus listrik mengalir melewati bolam-bolam akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Nah, ini terjadi pada pada senter. Ini ya. Berubah listrik menjadi cahaya. Senter atau lampu itu juga bisa. Energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin. Nah, motor akan berputar dan menggerakkan bilik-bilik kipas angin. Saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Nah, ini energi listrik berubah menjadi energi panas. Nah, pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Itu jadi memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Ya, setiap alat ini pasti memerlukan listrik. Ada positifnya, ada arus negatifnya. Oke. Matur nuwun. Nah, itu tadi penjelasan Pak Arman di pelajaran tematik tema 7 subtema 2. Silakan adik-adik bisa mencatat hal-hal yang penting dan adik-adik tetap semangat
ya di rumah belajarnya, jaga kesehatan. Itu aja pesan dari Pak Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.